Selamat siang semuanya. Kita tahu bahwa demam berdarah ini mulai merebak dan akhir-akhir ini banyak juga yang bermasalah dengan gejala-gejalanya yang katanya gejala-gejalanya juga mulai berbeda atau berubah daripada biasanya. Kemudian ada juga info bahwa sebentar lagi akan dilepaskan nyamuk Wolbachia di daerah Jakarta Barat dalam waktu dekat ini. Jadi kita penasaran nih, apa sih sebenarnya demam berdarah itu, kenapa selalu terjadi setiap tahunnya, dan kemudian bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah demam berdarah ini. Hadir Dr. Juandi Jo, beliau adalah narasumber dari Universitas Pelita Harapan Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology. Jadi dari sumber yang terpercaya, dari ahlinya, jadi kita bisa mengetahui informasi secara jelas apa sih sebenarnya itu, supaya tidak kemana-mana, tidak simpang siur info-info yang didapatkan. Silakan Dokter Jo. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari tim Kilik untuk bercerita terkait demam berdarah dan beberapa cara pencegahannya, dan terutama terkait dengan isu yang lagi hangat saat ini ya, yaitu Wolbachia ya, yang saya rasa banyak dari kita yang belum mengetahui secara jelas. Namun disayangkan banyak sekali berita yang simpang siur di luar sana. Nah, saya sebagai disclaimer, saya sendiri memang tidak meneliti Wolbachia, namun dengan latar belakang saya sebagai peneliti di viral immunology, jadi sedikit banyak saya memahami terkait demam berdarah karena merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Dan juga nanti akan saya ceritakan, ternyata ini kayak di drama Korea ya. Ternyata selama saya bersekolah, saya berpapasan dengan dua orang yang merupakan pelopor Wolbachia, satu di Australia, satu di Indonesia. Nanti saya akan cerita dan bagaimana saya bisa papasan. Tentunya kayak drakor, kalau kayak drama Korea kan tiba-tiba, oh ini dua orang akhirnya pacaran, ternyata waktu kecilnya pernah ketemu walaupun tidak menyadari. Nah, ini adegan yang terjadi pada saya juga. Nah, saya mulai dulu apa itu demam berdarah denggi, atau yang sebenarnya lebih tepat istilahnya adalah demam denggi. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir dari sesi pertama ini, bahwa istilah yang lebih tepat itu demam denggi. Saya mulai dulu dengan slide ini karena menurut saya kita perlu menyadari tingkat urgensi untuk memahami keparahan dari demam denggi itu. Dan kenapa kita perlu memahaminya, kita perlu melakukan tindakan pencegahan, dan juga jikalau kita atau anggota keluarga atau ada teman yang menderita demam berdarah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena ini adalah data terakhir sampai minggu kedua Juni berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Indonesia. Sejauh ini kasus di sebelah kiri yang ditandai dengan diagram batang warna biru, sudah sekitar hampir 120.000 kasus demam denggi yang terdiagnosis. Lalu di sebelah kanannya yang sangat kita sayangkan adalah dari 120.000 kasus itu sudah sekitar 777 kasus kematian yang dilaporkan di Indonesia. Dan seperti pemilu ya, Provinsi Jawa Barat sekali lagi merupakan provinsi provinsi dengan populasi terbanyak dalam hal ini. Provinsi kalau pemilu adalah populasi pemilih terbanyak. Untuk kasus demam denggi, mereka adalah provinsi dengan kasus infeksi terbanyak, dan sekali lagi yang kita sangat sayangkan adalah juga kasus kematian tertinggi di Indonesia. Yang kedua itu adalah Jakarta. Jakarta merupakan provinsi dengan kasus infeksi kedua terbanyak di Indonesia. Untungnya dengan tingkat infrastruktur yang lebih baik dibandingkan provinsi lain, terutama rumah sakit dan klinik, maka tingkat kematiannya lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Namun bukan berarti kita yang, terutama saya di provinsi Jakarta, kita terlindungi dari demam berdarah dan sekali lagi keparahan dari demam berdarah. Jadi sekali lagi ini slide awal menunjukkan
penting demam denggi itu untuk kita pahami, karena ini penyakit yang terus menimbulkan masalah. Dan jikalau kita melihat angka pada tahun 2023 dari year to year 2023 dan 2024 sudah 3 kali lipat lebih banyak pada tahun 2024, menunjukkan ada sesuatu yang berbeda pada tahun ini yang mengakibatkan kasus demam denggi itu melonjak pesat. Dan penyebabnya bukan sesuatu yang aneh. Penyebabnya itu adalah global warming. Ya, karena nyamuk sebagai penular dari virus denggi, penyebab demam denggi, itu menyukai sesuatu yang panas. Ya, dan nanti akan saya ceritakan sedikit kenapa dia menyukai sesuatu yang panas, sehingga dan tahun 2024 ini dengan dengan cuaca yang lebih hangat dibanding awal 2023, namun juga disertai dengan hujan di antaranya, itu merupakan resep yang paling disukai oleh nyamuk penular virus denggi. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang terinfeksi oleh virus denggi. Ya, dapat dilihat di sini, boleh dibilang virus denggi, penyebab demam denggi itu tersebar di daerah, boleh dibilang daerah tropis dan daerah subtropis, sampai biasanya sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Dan diagram ini juga untuk menunjukkan intensitas kasus dari negara ke negara. Dan dapat dilihat negara kita itu merupakan salah satu negara yang dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, sekitar 10-99 kasus per 100.000 orang. Dan ini merupakan data lama, sekitar tahun 2021. Ya. Dan kenapa virus denggi dan terutama penyakit demam denggi ini selalu ada? Karena dua hal itu selalu ada di daerah ini. Satu, virus ya. Kedua, nyamuk penular dari virusnya itu selalu ada, sehingga penyakit itu menjadi sesuatu yang tidak lagi kita sebut sebagai epidemi, suatu penyakit yang timbul secara mendadak dalam jumlah banyak, tapi sudah kita sebut sebagai kasus penyakit endemi, ya, bukan epidemi tapi endemi, dalam pengertian bahwa ini merupakan suatu penyakit yang sudah menjadi menjadi ciri khas dari negara-negara di antara negara tropis dan subtropis, dari 30 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan. Itu penyakit yang akan selalu muncul setiap tahunnya, dan biasanya ketika populasi nyamuknya meningkat, ya, untuk menjadi faktor yang akan menularkan virus denggi. Nah, seperti sudah saya sampaikan di awal, penyakit demam denggi ini disebabkan oleh virus yang kita sebut virus denggi. Sekilas dapat dilihat di sebelah kiri, virus denggi ini adalah gambar karikaturnya. Dia merupakan virus yang sedikit banyak mirip strukturnya mirip seperti virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Sedikit banyak, tapi tidak bukan satu keluarga. Okay? Di mana mereka merupakan sama-sama virus yang menggunakan materi genetik berupa RNA, bukan DNA. Kalau kita manusia menggunakan DNA. Kalau virus, dalam ini virus denggi dan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID itu menggunakan RNA. Ya, makanya di sini ada disebutkan RNA genom. Ya, dan yang lebih menarik dari si virus denggi, sejauh ini sampai saat ini dia sudah ada 4 serotype. Ya, 4 serotype. Apa itu maksud serotype? Maksud serotype adalah kita bisa membedakan virus denggi yang di sini ditulis denggi serotype 1 dengan denggi serotype 2 berdasarkan dengan pemeriksaan imunologi. Biasa kita menggunakan antibody, menunjukkan bahwa walaupun mereka ini satu keluarga besar, denggi 1, denggi 2, denggi 3, dan denggi 4, mereka bukan lagi saudara kandung. Mereka sudah seperti sepupu. Jadi ada kemiripan, tapi ada juga perbedaan. Ya, dan bisa terjadi. Dan itu yang terjadi. Dan yang berbeda dengan COVID adalah kalau kita sama-sama tahu, COVID juga kan ada varian alpha, beta, gamma, delta, lalu omikron, ya kan?
tetapi tidak pernah atau minimal tidak dalam waktu yang lama di mana dua varian yang berbahaya itu muncul bersamaan. Seperti waktu di Indonesia waktu akhir 2021 ada varian Delta sekitar bulan Juni sampai Agustus. Lalu sekitar akhir Desember varian Delta dikalahkan oleh varian Omicron. Sehingga Omicron sampai saat ini dengan segala anak cucunya itu yang menjadi penyebab COVID. Tapi ini yang membedakan Denggi dari COVID. Kalau Denggi, empat-empatnya ini, 4 saudara sepupu ini selalu ada. Dan 4 saudara sepupu ini dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Denggi 1, 2, 3, dan 4. Dan ini menjadi satu masalah. Artinya apa? Artinya bahwa satu, vaksin saat ini udah mulai ada vaksin Denggi ya, walaupun topik hari ini bukan terkait vaksin, tapi artinya bahwa vaksin yang dibikin untuk mencegah penyakit demam Denggi harus menciptakan respon sistem kekebalan tubuh terhadap empat-empatnya. Denggi 1, 2, 3, dan 4 harus terhadap empat-empatnya. Dan ini menjadi satu kesulitan dalam mengembangkan vaksin Denggi sejauh ini. Saat ini ada 2 vaksin Denggi, namun yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM Indonesia itu vaksin yang dari Takeda. Karena vaksin yang pertama yang dari perusahaan lain, dari Sanofi Pasteur itu dianggap gak efektif, dan ada suatu masalah yang kalau diberikan pada anak-anak yang belum pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Lalu masalah kedua adalah karena 4 saudara sepupu ini bisa muncul bersamaan, maka artinya apa? Artinya bahwa misalnya kalau saya terinfeksi oleh Denggi 1, saya sembuh, tubuh saya akan membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap Denggi 1 minimal selama 2-3 bulan. Dan dalam 2-3 bulan itu, saya tidak akan lagi terkena infeksi Denggi 1 karena sistem kekebalan tubuh saya sudah mengenali. Dan kalau ada Denggi 1 yang masuk ke tubuh saya, sistem kekebalan tubuh saya bisa mengalahkan. Tetapi sistem kekebalan tubuh itu tidak mampu mengalahkan saudara sepupunya. Jadi kembali lagi ke kasus saya tadi, misalnya saya terinfeksi Denggi 1, saya sembuh. Selama 2-3 bulan, saya akan terlindungi terhadap Denggi 1. Tapi saya tidak akan terlindungi terhadap Denggi 2, atau Denggi 3, atau Denggi 4. Dan ini yang menjadi masalah. Karena artinya bahwa apa? Artinya bahwa kita warga negara di negara yang di mana penyakit demam Denggi ini merupakan penyakit yang endemik, yang sudah menjadi satu istilah ciri khas yang tidak akan hilang. Ini kita akan terinfeksi berulang-ulang kali, ya. Hari ini Denggi 1, beberapa bulan kemudian mungkin Denggi 2, dan seterusnya. Dan ini juga bisa jadi satu permasalahan besar dalam pengobatannya. Nah, gejalanya seperti apa? Namanya juga demam Denggi, maka gejala utamanya adalah demam. Ya, di mana demam itu akan disertai tidak sembuh. Iya, Tetapi buat kita yang buat kita yang tenaga kesehatan, justru kita paling takut menerima pasien pas fase itu. Karena di sini nanti ada 2 pilihan, Bu. Satu, dia memang benar-benar sembuh. Kedua, dia akan tingkat keparahan penyakitnya bertambah parah. Sana sini bermain dan belajar. Oh yeah, simsalabim kilik-kilik jadi apa? Apa sih sebenarnya demam berdarah itu? Kenapa selalu terjadi setiap tahunnya? Dan kemudian bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah demam berdarah ini? Hadir Dr. Juandijo. Beliau adalah narasumber dari Universitas Pelita Harapan. Jadi dari sumber yang terpercaya, dari ahlinya, jadi kita bisa mengetahui informasi secara jelas supaya tidak kemana-mana, tidak simpang siur
info-info yang didapatkan. Silakan Dokter Jo. Ada sekitar hampir 120.000 kasus demam denggi yang terdiagnosis. Lalu di sebelah kanannya yang sangat kita sayangkan adalah dari 120.000 kasus itu sudah sekitar 777 kasus kematian. Itu nyamuk sebagai penular dari virus denggi, penyebab demam denggi, itu menyukai sesuatu yang panas. Nah, gejalanya seperti apa? Namanya juga demam denggi, maka gejala utamanya adalah demam. Ya, di mana demam itu akan disertai biasanya nyeri. Biasanya nyeri di belakang mata kita, ya, sakit kepala, dan biasanya terjadi pada nyeri otot dan nyeri-nyeri sendi. Makanya biasanya kita sebut istilah untuk penyakit-penyakit seperti ini, termasuk penyakit demam denggi, kita sebenarnya backbone disease. Ketika kita sakit tuh, aduh, kayaknya badan kita tuh kayak diinjak oleh gajah. Kayaknya kayak tulang kita tuh patah, remuk-remuk semua, nggak bisa gerak. Okay. Mirip-mirip kayak COVID ya, Dok? Mirip-mirip, ya. Makanya kalau dari gejala sulit dibedakan, Bu. Nah, lalu ada gejala lain, yaitu selain tadi demam, gejala nyeri, juga gejala gangguan saluran pencernaan. Saya bisa mual, bisa muntah, ya. Dan saat ini, terutama pada pasien anak-anak, gejalanya malah lebih banyak ke situ. Jadi demam disertai gejala gangguan saluran pencernaan. Gejala nyeri, sakit kepala, nyeri belakang mata, nyeri sendi, itu malah tidak begitu menonjol pada saat ini. Menyebabkan pemerhati sosmed, mereka sih, oh, demam berdarah berubah gejala ya. Sebenarnya dimaksudkan adalah itu, bahwa gejala lainnya sekarang yang lebih dominan. Ya, tapi sebenarnya ini sudah dilaporkan dari dulu. Ini merupakan gejala gangguan saluran pencernaan, merupakan salah satu gejala dari penyakit demam denggi. Oke. Nah, yang harus diperhatikan, jikalau kita atau saudara kita atau anak kita atau teman kita terkena demam denggi, maka biasanya ada siklus yang kita sebut siklus pelana kuda. Kenapa pelana kuda? Bisa dilihat di sini. Jadi biasa gini, Bu. Kita digigit oleh nyamuk yang membawa virus denggi. Virus denggi masuk ke dalam tubuh kita. Lalu biasanya ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya apa? Adalah masa di mana virusnya akan terus bertambah banyak, bereplikasi. Dia bertambah banyak sampai udah melebihi batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita, baru muncul gejala. Nah, biasanya masa inkubasi itu antara 3 sampai 14 hari. Biasanya gampangnya kita patokan 1 minggu lah, 7 hari. Jadi sejak digigit nyamuk, kira-kira 1 minggu kemudian, kalau nyamuk itu bawa virus denggi, kita akan terkena penyakit demam denggi. Nah, ketika kita terkena penyakit demam denggi, maka gejala yang pertama muncul adalah demam. Dan itu biasanya akan terus naik, turun dikit, naik, turun dikit selama 3 sampai 4 hari pertama. Ya, 3 sampai 4 hari pertama. Kenapa bisa turun? Karena sekarang kita ada obat penurun panas. Jadi biasa kita minum obat penurun panas. Tubuh kita ini seperti, istilahnya apa? Seperti termostat di AC. Tubuh kita akan men-set suhu yang lebih tinggi ketika kita terinfeksi. Dan ketika kita udah melewati suhu itu, maka tubuh kita akan menurunkannya dengan cara kita akan berkeringat. Tapi turun dikit, terus karena virusnya masih ada, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Makanya biasa selama 3-4 hari pertama, pasien akan merasa miserable, ya, sangat tidak enak. Demam, terus disertai tadi gejala-gejala lainnya, gangguan saluran pencernaan, yang nyeri-nyeri di sendi, sakit kepala. Lalu pada hari keempat, 5 ke 6, demamnya akan turun. Nah, ini kadang yang buat masyarakat umum ini yang kiranya udah sembuh ya. Kiranya udah sembuh. Buat kita yang tenaga kesehatan, justru kita paling takut menerima pasien pas fase itu. Karena di sini nanti ada 2 pilihan, Bu. 1, dia memang benar-benar sembuh. Kedua, dia akan tingkat keparahan penyakitnya bertambah parah. Dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya keparahannya itu seperti apa. Makanya di sini disebutkan hari keempat, kelima, dan biasanya ke-6 kita sebenarnya fase kritis. Karena bisa membaik, bisa juga memburuk. Tapi bagi masyarakat umum, gejala demamnya hilang, dia udah enakan. Ya, betul. Dia udah enakan. Dan biasanya dia akan kalau di rumah sakit, dok, saya mau pulang.
biasanya kalau pas hari itu kita gak akan kasih dia pulang, ya, karena itu justru kita paling takut, ya, karena itu fase kritis. Nah, setelah hari ke-6, Bu, jadi biasa hari ke-7, hari ke-8 dan seterusnya, kalau tidak ada terjadi komplikasi, suhunya akan kembali naik, tapi naiknya bukan naik setinggi gambar ini, tapi naik ke suhu normal kita, yaitu antara 36,5 sampai 37,5. Lalu kita udah merasa lebih baikan, dan memang tubuh kita sudah baik, karena virus dengue sendiri cuma bertahan di dalam tubuh kita selama 7 hari. Makanya virus dengue itu merupakan salah satu virus seperti virus influenza, virus COVID yang menyebabkan penyakit yang kita sebut akut. Terjadi akut dalam waktu 7 hari atau 14 hari, habis itu sembuh. Untuk demam dengue itu biasanya 7 hari. Setelah itu dia sembuh. Oke. Nah, kalau 7 hari lewat pasti sembuh ya, Dok, ya? Setelah 7 hari lewat tanpa adanya komplikasi, dan nanti akan saya sebutkan di slide berikutnya, Bu, itu sembuh. Dia akan sembuh. Ya. Jadi biasanya kita coba melihat apakah nanti ada beberapa indikator yang kita pakai. Kita melihat peningkatan kadar tropositnya, perbaikan komponen-komponen darahnya, juga apakah dia pasien sudah bisa makan minum seperti biasa. Karena kan tadi gejala mual muntahnya itu cukup dominan di awal-awal. Nah, kalau dia belum bisa, mau nggak mau dia tetap akan dirawat di rumah sakit dulu, karena kita akan terus memberikan nutrisi lewat infus agar pasien tidak kekurangan gizi. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Ini yang saya mau sampaikan, kenapa istilah demam berdarah dengue, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu adalah demam dengue dengan berbagai tingkat keparahan. Jadi yang pertama, dilihat dari sebelah atas, kita sebenarnya dengue fever atau demam dengue. Mirip kayak COVID ya, Dok? Mirip-mirip, ya. Makanya kalau dari gejala sulit dibedakan, Bu. Saat ini, terutama pada pasien anak-anak, gejalanya malah lebih banyak ke situ. Jadi demam disertai gejala gangguan saluran pencernaan. Menyebabkan pemerhati sosmed, mereka sih, demam berdarah berubah gejala ya. Sebenarnya dimaksudkan adalah itu, bahwa gejala lainnya sekarang yang lebih dominan. Ya, tapi sebenarnya ini sudah dilaporkan dari dulu. Ini merupakan gejala gangguan saluran pencernaan, merupakan salah satu gejala dari penyakit demam dengue. Mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah dengue, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu adalah demam dengue dengan berbagai tingkat keparahan. Jadi yang pertama, dilihat dari sebelah atas, kita sebenarnya dengue fever atau demam dengue. Ini ketika pasien pasien terinfeksi virus dengue, lalu menderita gejala demam. Lalu ada gejala lain tadi, misalnya gejala gangguan saluran pencernaan, nyeri-nyeri sendi. Dan mayoritas dari pasien itu di gejala ini. Mayoritas pasien di gejala ini. Namun ada sekitar 1-5% yang bisa berlanjut ke yang kedua, yang kita sebut dengan dengue hemorrhagic fever atau kita sebut demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah dengue, apa bedanya demam berdarah dengue dengan demam dengue adalah demam berdarah dengue artinya demam dengue yang diikuti dengan gejala perdarahan. Dan perdarahannya ini nggak mesti perdarahan yang keluar, misalnya mimisan, muntah darah, atau misalnya berak darah. Kadang yang justru yang kayak kita khawatirkan adalah perdarahannya di dalam. Perdarahan di dalam, di bawah kulit, perdarahan di dalam saluran pencernaan. Kita tidak bisa mendeteksinya karena kita tidak melihat darahnya keluar, kan, Bu. Tapi kita akan melihat kondisi fisik pasien makin menurun karena jumlah darahnya berkurang. Itu kenapa harus yang 7 hari setelah itu berarti? Betul. Karena kalaupun terjadi
terjadi perdarahannya, Bu, atau yang nanti yang paling bawah, yang warna kuning itu biasanya akan terjadi di hari yang kita sebut tadi fase kritis tadi, yang hari keempat, kelima, dan keenam. Itu akan terjadi di fase kritis. Oke, yang demam berdarah itu Akan terjadi di sini. di situ. Akan terjadi di sini. Ya. Kalau yang 1-3 itu yang tadi masih demam dengki. Jikalau dari hari pertama sampai dia sembuh, dia tidak ada gejala perdarahan, maka kita sebutnya demam denggi. Oke. Tapi jikalau hari 1 sampai 3 demam denggi, demam aja, tanpa gejala lain. Lalu hari keempat kelima muncul gejala perdarahan. Ya. Kita sebutnya demam berdarah denggi, atau dengue hemorrhagic fever. Ya. Nah, yang mau saya tunjukkan lagi di yang paling bawah di sini. Jumlah darah, volume darah di dalam tubuh kita tuh kira-kira untuk orang yang orang dengan berat badan sekitar 70 kilo itu kira-kira 5 liter. Itu volume darah yang dimiliki oleh volume normal, ya, dimiliki oleh orang dengan berat badan kira-kira 70 kilo. Artinya apa? Kalau terjadi demam berdarah denggi, terjadi perdarahan, dari 5 liternya ini akan berkurang, Bu. Jadi 4 liter, 3 liter. Ya, dan artinya apa? Artinya bahwa tubuh kita harus berkompensasi. Yang awalnya dia bekerja dengan menggunakan darah sebanyak 5 liter, dipompa, diputar ke seluruh tubuh, ke otak, ke ginjal, ke hati kita, sampai ke ujung jari tangan kita, ke ujung jari kita. Sekarang dengan volume yang berkurang, dia harus melakukan kompensasi seperti itu. Kalau dia masih mampu melakukan, maka gejalanya cuma perdarahan, dan kalau cepat terdeteksi bisa segera kita atasi dengan misalnya kita berikan infus tadi, atau kita berikan transfusi darah untuk mengembalikan volume darahnya. Yang biasanya terabaikan adalah ketika mereka jatuh ke yang fase kuning ini, yang kita sebut dengan dengue shock syndrome. Dengue shock syndrome adalah fase paling berat dari demam dengue, di mana dia mengalami perdarahan. Saya kembalikan ke sini ya, Bu, ke slide ini. Dia terjadi perdarahan di fase kritis ya. Lalu tadi seperti informasi awal saya, volume darah 5 liter. Tapi dia mengalami kehilangan, misalnya kehilangan sampai 3 liter. Jadi sisa 2 liter. Tubuh kita nggak mampu lagi berkompensasi. Jantung kita nggak mampu berkompensasi untuk memompakan 2 liter ke seluruh tubuh kita. Ini akan menyebabkan kondisi yang kita sebut shock. Shock itu adalah kondisi medis di mana terjadi gangguan sirkulasi darah. Jumlah darahnya udah tidak mencukupi untuk bisa dipompakan ke organ-organ penting. Kalau misalnya telat untuk diberikan tambahan darah gitu. Tambahan darah, atau kadang nggak perlu tambahan darah, tambahan cairan, Bu. Itu juga telat diberikan tambahan cairan, dia volumenya udah sangat kurang. Itu yang bisa terjadi, saya shock syndrome. Sama seperti ketika waktu pertengahan 2023 kemarin, Jakarta bahkan seluruh Indonesia dilanda kekeringan yang sangat berkepanjangan kan, Bu. Air pump juga menghilang. Kita mau di rumah mau punya pompa air seberapa banyak, air kurang, nggak ada gunanya pompa kita. Sama seperti analoginya, jantung itu pompa kita, mesin pompa kita. Tapi ketika airnya nggak ada, maka si jantung nggak bisa ngapa-ngapain. Akibatnya dalam hal ini jantung nggak bisa memompa darah untuk ke otak kita dan ke organ-organ vital tubuh kita. Artinya organ vital kita akan kehilangan kekurangan darah dan akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ vital tersebut. Dan bagaimana kita bisa prediksi, kalau organ-organ vital kita rusak, otak kita, hati kita, ginjal kita, akibat yang paling buruk adalah kematian. Itu kenapa kalau misalnya panas, terutama yang demam DBB ini pasti diminta untuk banyak minum cairan, atau misalnya yang seperti tepasan nyebut merek Pocari Sweat kayak gitu. Betul. Gitu ya. Itu satu tujuannya di situ, Bu. Tujuan keduanya adalah untuk di sini, untuk waktu fase awal. Kenapa? Karena air merupakan konduktor panas yang baik. Kita makin banyak minum air, nanti air bisa kita keluarkan dari kencing, dari keringat, dari ketika kita berbicara, dari uap udara keluar, uap air, keringat, urin,
bahkan feses, itu air yang ada di situ akan membawa panas. Jadi akan membantu kita untuk mengeluarkan panas tinggi itu. Makanya itu ada dua tujuan tadi, Bu. Kenapa kita perlu banyak minum air. Dan tidak hanya air, harus air yang punya mineral, ya. Karena tubuh kita tuh nggak cuma butuh air, tapi juga butuh mineral, yaitu logam-logam penting dalam tubuh kita. Jadi itu alasannya tadi Bu Sri harus menyampaikan merek satu produk, ya. Jadi kembali ke sini, Bu. Jadi ada 3 tingkat keparahan. Demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Ya, ini adalah slide saya untuk bagian pertama. Ada beberapa yang baru bergabung, kita akan buka menjadi 3 bagian. Jadi Dr. Joe akan bercerita tentang asal mula penyebab demam berdarah, apa itu demam berdarah, dan kemudian pencegahan secara internal maupun secara eksternal. Bahkan nanti mungkin kita akan bahas tentang Wolbachia. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, itu bisa kita akan buka sebagai 3 bagian. Nah, untuk yang bagian pertama ini tentang asal mula atau penyebab demam berdarah beserta dengan penyebabnya atau siklusnya. Ada yang mau bertanya lagi? Mohon dikoreksi kalau keliru. Katanya penyakit endemik, penyakit yang sudah ada menjadi ciri khas suatu negara termasuk di Indonesia. Kenapa kadang muncul, kadang hilang? Virus denggi hanya bisa ditularkan melewati gigitan nyamuk dan gigitan nyamuk tertentu yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Ya, kalau saya bercanda ya, Indonesia tuh dikaruniai oleh banyak macam virus yang ditularkan oleh satu nyamuk yang sama yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah denggi, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Jadi ada 3 tingkat keparahan: demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya deh. Dr. Joe, saya mau tanya nih, ini kenapa ya demam berdarah ini kan ada 4 jenis ya, 4 dengki ya. Ini kalau nggak diatasi nanti seperti COVID dong, nanti ada dengki 5 lagi. Ada dengki 1, dengki 2, dengki 3, dengki 4, jangan-jangan ada dengki 5 lagi gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi terus-menerus gitu? Itu satu. Kemudian kedua, kan berarti ada masanya dia tidak ada, hilang ini demam berdarahnya, hilang. Terus kenapa tiba-tiba muncul lagi? Emangnya apakah dia bersembunyi dulu? Apa gimana gitu? Kenapa dia seperti main peta umpet gitu? Kalau saya kepikirannya seperti itu gitu. Baik, saya coba jawab pertanyaan pertama dulu ya, Bu ya. Ya. Saat ini sebenarnya virus denggi ini udah ditemukan di abad 18, sekitar tahun 1700-an. Ya, sudah ada yang melaporkan ke penyakit denggi. Ya, memang waktu itu kita belum tahu itu akibatnya diakibatkan oleh virus. Ya. Virus ini cukup lama, sudah lama, dan mereka sudah mencapai apa yang kita sebut dengan keseimbangan saat ini, di mana sampai tahun ini keseimbangannya itu adalah antar empat saudara sepupu ini, denggi 1, 2, 3, dan 4. Namun pertanyaan Bu Sri itu tadi sangat menarik. Apakah ada kemungkinan nanti muncul denggi 5? Secara teoritis ada. Kenapa? Karena virus, terutama virus RNA ya, dan virus denggi, virus COVID merupakan virus RNA seperti dapat dilihat di gambar ini, adalah virus yang sangat gampang berubah. Sangat gampang berubah. Dan ketika dia berubah, dan yang istilah medis kita adalah bermutasi, ketika dia berubah dan ketika perubahannya sangat besar, maka secara teoritis ada kemungkinan akan muncul nih sempalan baru. Wah, partai politik baru. Nanti denggi 5 misalnya. Bisa apa enggak? Bisa. Secara teoritis bisa. Namun sampai saat ini keseimbangannya adalah antara empat saudara sepupu ini, Bu. Denggi 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, terus yang pertanyaan Ibu, katanya penyakit endemik, penyakit yang sudah ada menjadi ciri khas suatu negara termasuk di Indonesia. Kenapa kadang muncul, kadang hilang? Ya, ini akan kita bahas di sesi kedua. Virus denggi beda dengan virus COVID. Virus COVID atau virus influenza itu menular langsung lewat butiran virus yang kita hirup. Virus denggi hanya bisa ditularkan
melewati gigitan nyamuk dan gigitan nyamuk tertentu yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Dan ada masa nyamuk, ketika nyamuk itu muncul, nah masa itulah muncul penyakit denggi yang akan meledak, Bu. Terima kasih Dokter Jo. Oke, ini ada yang bertanya. Terima kasih Dokter Jo. Sama Pak John. Kalau bedanya dengan chikungunya apa? Chikungunya. Chikungunya. Beberapa orang ya di kompleks saya itu jaraknya jauh dari rumah saya. Saya dan sebelah rumah saya itu kena bersamaan. Tapi lalu kira-kira 12 rumah lagi itu juga waktunya sama, penyakitnya sama. Jadi merasakan bahwa di dalam tubuh itu nyeri sekali gitu. Dan itu waktunya juga pendek, hanya 7 hari. Dan waktu itu panas sekali memang. Tapi saya anggap bahwa pada waktu itu hanya panas biasa, lalu karena turun dan sembuh sendiri. Baik. Apakah itu juga termasuk debu yang ini, ataukah memang ada nyamuk yang lain gitu? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak Jun. Saya kira itu pertanyaan yang penting ya, karena saya kira mulai sekitar 20-30 tahun yang lalu Indonesia saat ini, kalau saya bercanda ya, Indonesia itu dikaruniai oleh banyak macam virus yang ditularkan oleh satu nyamuk yang sama yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Dalam hal ini ada tiga macam virus. Yang pertama, virus denggi yang kita bahas hari ini. Yang kedua, tadi yang pertanyaan Pak Jun, virus chikungunya yang berbeda dengan virus denggi. Yang ketiga, virus Zika yang juga berbeda. Namun tiga macam virus berbeda, tidak ada hubungan saudara, bukan saudara sepupu dalam hal ini, apalagi saudara kandung, tapi tiga-tiganya ini ditularkan melalui nyamuk yang sama, yaitu nyamuk Aedes. Nyamuknya nakal. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah selama virusnya ada, penyebab penularnya ada, maka penyakitnya akan selalu ada di Indonesia. Ya, mau di denggi, chikungunya maupun Zika. Gejalanya bagaimana? Gejalanya mirip. Kalau saya boleh kembali ke slide inilah. Gejala antara denggi dan chikungunya, terutama antara denggi dan chikungunya, itu gejalanya sangat mirip. Namun, chikungunya gejala yang paling utama adalah nyeri sendi. Itu benar-benar nyerinya lebih nyeri sendi, nyeri otot yang lebih teramat sangat dibanding nyeri demam berdarah. Dan kalau saya boleh sebut beruntungnya ya, virus chikungunya tidak akan menyebabkan gangguan perdarahan. Artinya apa? Artinya bahwa keparahan dari penyakit chikungunya tidak akan separah penyakit denggi. Ya, jadi perbedaan di situ, Pak. Gejalanya mirip. Kalau kita cuma melihat demam, nyeri, Bapak Ibu pergi berobat, dokter akan kesulitan untuk membedakan berdasarkan gejala penyakit. Namun, karena yang kita lebih khawatirkan adalah denggi. Kenapa? Karena denggi bisa menyebabkan perdarahan. Dan perdarahan bisa menyebabkan kematian. Chikungunya tidak. Chikungunya paling orangnya akan cuma merasa benar-benar tulang sendi saya remuk kayak diinjak gajah. Saya nggak bisa gerak selama 1 minggu. Tapi dia tidak akan, dia tidak akan meninggal. Jadinya tenaga kesehatan akan lebih fokus ke denggi dulu. Biasanya, terus bagaimana cara membedakannya? Ada beberapa pemeriksaan, terutama pemeriksaan molekuler, di mana kita akan memeriksa ini dalam hal ini materi genetik dari si virus ya, menggunakan PCR. Kan waktu COVID kita sering dengar ya, PCR COVID, PCR. Nah ini juga sama, ada PCR denggi, PCR chikungunya, dan tadi ya saya belum sempat sampaikan PCR untuk Zika juga. Zika, mungkin saya sedikit menyimpang. Zika ini tuh sebenarnya gejalanya lebih ringan. Paling cuma demam, lalu agak sedikit merah-merah. Makanya orang tuh berpikir, penyakit biasa, gak penting. Tapi waktu berhasil menjadi tuan rumah Olimpiade, berarti tahun 2016 ya. 1 tahun sebelumnya, itu tiba-tiba muncul wabah Zika di mana-mana. Dan jadi banyak peneliti yang langsung fokus pada kayak waktu itu pada COVID, orang fokus pada COVID, ini Zika, orang fokus pada Zika. Terus orang mendapatkan beberapa informasi baru kayak, ternyata Zika bisa ditularkan
dari ibu yang terinfeksi ke anaknya, lalu bisa mengakibatkan gangguan kecacatan pada anaknya. Jadi banyak orang yang takut terhadap Zika waktu itu. Akibatnya waktu itu kalau ibu bapak yang mengikuti berita Olimpiade ya, terutama Olimpiade Brasil, banyak atlet-atlet Eropa yang istilahnya protes, tidak mau mewakili negaranya untuk pergi ke Brasil karena takut terinfeksi virus Zika selama bertanding di Brasil. Nanti kalau mereka pulang ke negaranya terus memiliki keturunan, mereka khawatir keturunannya nanti bisa mengalami kecacatan karena Zika. Nah, maaf agak menyimpang ceritanya dari topik hari ini, tapi basically ini 3 penyakit yang diakibatkan oleh 3 virus yang berbeda, dan cara membedakannya adalah dengan pemeriksaan molekuler atau pemeriksaan materi genetik, ya. Dan dari 3 ini mana yang paling berbahaya? Dengue yang paling berbahaya karena bisa mengakibatkan perdarahan dan akibatnya kematian. Berarti memang DBB ini yang lebih perlu diwaspadai dibanding yang lain ya. Betul. Oke, ada tambahan Pak Jun? Cukup, terima kasih Dr. Ju. Terima kasih Pak Jun. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita akan masuk ke bagian kedua. Ada ini satu yang terlewatkan. Nyamuk DBB ini biasanya ada di musim apa? Pas di sesi 2 ya Bu. Oh iya, pas banget ya. Kita ngomong nyamuk ya. Ya, Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana cara penularan demam ini? namun nyamuk jantan itu cuma menghisap nektar, cuma menghisap sari ya dari tanaman. Nyamuk betina juga bisa menghisap nektar dari tanaman-tanaman. Namun ketika dia sudah mau bertelur, dia harus menghisap darah. Kenapa? Karena di dalam darah kita, darah manusia dalam hari ini dan juga darah mamalia yang lain akan menyediakan nutrisi buat pertumbuhan telur-telurnya.